Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kembali bersama dengan saya Bung Ropan. Kita akan berbicara tentang suksesnya di Rotten atau FC Hollywood. Bayern Munchen yang meraih gelar ke-10 secara beruntun dalam 10 musim terakhir di Bundesliga. Mereka memastikan gelar ini setelah memukul rival abadi mereka yang kita ketahui selalu dalam pertemuan ini disebut sebagai Der Klassiker. Ya, kalau di Spanyol itu ada El Clasico, maka di Bundesliga terdapat Der Klassiker yang melibatkan Munchen dan Borussia Dortmund. Rivalitas ini memang terjadi setiap musim di antara kedua tim yang selalu berada di puncak klasemen, dan dengan selisih 12 poin setelah Munchen menang dengan 3-1 di Allianz Arena, tidak akan mungkin lagi dikejar oleh Borussia Dortmund. Ya, dengan Munchen sudah 75 poin dalam 31 laga, sementara Dortmund baru dengan 62 poin ya, dengan 31 laga juga, sehingga apapun yang terjadi di 3 pertandingan sisa ke depan, mau Munchen kalah 3 kali, tetap tim asuhan Julian Nagelsmann dinobatkan sebagai juara Bundesliga pada musim ini. Munchen itu masih akan bertarung 3 pertandingan itu setelah melawan Dortmund. Mereka akan ketemu dengan Mainz, yang bermain di Mainz, kemudian dengan Stuttgart bermain di Allianz Arena, dan terakhir dengan Wolfsburg. Mereka harus tandang ke Wolfsburg. Tapi itu semua sudah tidak berpengaruh lagi, ya, karena mereka sudah mengunci gelar sebelum Bundesliga ini selesai. Munchen sejauh ini ada 4 kekalahan yang mereka alami sebelum menjadi juara untuk ke-10 kalinya. Mereka memulai itu di 2012-2013 bersama dengan pelatih mereka Jupp Heynckes, ya. Dan kemudian Heynckes berhenti, masuklah Pep Guardiola, ya, yang sekarang menangani Manchester City. Pep memberikan 3 gelar di Bundesliga, ya. Ada kejuaraan dunia antar klub, ada Piala Super juga, kecuali di Liga Champions Pep gagal. Tapi 3 gelar itu dia berikan di 2014, 15, 16 sebelum dia pindah ke Manchester City bermain di IPL, ya. Setelah perginya Pep, Ancelotti masuk, Carleto, yang saat ini menangani Real Madrid, di mana Carleto sedang menunggu penobatan gelar juara di La Liga, karena 99%, ya, 9 itu sudah milik Madrid, ya, tidak bisa dikejar lagi oleh Barca. Unggul 15 poin mereka di puncak klasemen di La Liga. Jadi Carleto akan menikmati itu. Nah, Carleto memberikan gelar itu di 2016, ya. Kemudian di 2017 itu masuklah Heynckes kembali, ya, dan mempersembahkan trofi. Ya, jadi ada Heynckes 2 kali, Pep itu 3 kali, Ancelotti itu 1 kali, ya. Di 2016, 2017, 2017-18 itu diberikan oleh Heynckes, dan kemudian Hansi Flick yang saat ini menangani tim nasional Jerman yang akan bertarung di Piala Dunia 2022 Qatar, itu memberikan 3 gelar, ya, 19, 20, 21. Ya, dia memberikan, plus ada di Liga Champions juga. Ya, bahkan kehebatan dari Hansi Flick ini, dia banyak meraih trofi, bahkan dalam setahun dia bisa merebut 1 musim, ya, sampai 6 trofi sebelum dia pindah. Dan terakhir adalah pelatih Julian Nagelsmann. Jadi kalau dilihat sini, Heynckes, Pep, Ancelotti, ya, Flick, dan Nagelsmann. Jadi ada 5 pelatih Munchen itu dalam rentan waktu 10 musim yang mempersembahkan gelar di Bundesliga. Bundesliga ini sebenarnya sudah tidak mungkin lagi, ya, kalau bisa dilihat terlalu jauh, ya, gap antara Munchen dan yang ada di bawah, ya. Lawannya cuma itu aja paling-palingnya bisa memberikan persaingan, kalau tidak Dortmund, Leverkusen. Ada lagi muncul akhir-akhir ini adalah Leipzig. Itu saja. Kalau yang lain itu hanya memberikan riak-riak kecil aja, ya. Bisa menahan imbang Munchen, bahkan bisa mengalahkan Munchen, tetapi kekalahan itu tidak akan membuat Munchen untuk gagal menjadi juara. Karena ujung-ujungnya juga Munchen pasti juara. Ujung-ujungnya juga Munchen pasti juara. Ya, walaupun mereka sempat kalah dengan tim-tim yang di luar dugaan. Seperti pada musim ini, 4 kekalahan mereka itu, 2 diantaranya terjadi di Allianz Arena, di markas mereka. Mereka dikalahkan oleh
Eintracht Frankfurt ya dengan 2-1. Kemudian juga itu di 2021 ya, selain dengan Augsburg saat itu mereka kalah di kandang Augsburg, dan memasuki awal 2022 mereka dikalahkan oleh Borussia Mönchengladbach itu di Allianz juga, sebelum Bochum mengalahkan mereka dengan 4-2 di markas Bochum. Jadi itu 4 kekalahan yang diraih oleh pasukan Julian Nagelsmann. Ini satu-satunya trofi yang diraih oleh Nagelsmann karena mereka tersisi ya. Ini tim yang difavoritkan. Munchen ini di Champions untuk melaju ke final bahkan juara pada musim ini. Namun siapa yang menduga ya bahwa akhirnya Munchen itu tersisi di perempat final dan kalah dari kuda hitam Villarreal, wakil dari Spanyol. Munchen kalah 1-0 di El Madrigal, markasnya Villarreal, dan ditahan imbang 1-1 sehingga Munchen out ya, keluar. Di DFB Pokal mereka sudah bahkan di babak kedua sudah tersisi, dipermalukan habis oleh Borussia Mönchengladbach dengan 5 gol saat itu. Itu kekalahan telak mereka di DFB Pokal. Jadi inilah satu-satunya trofi dari Nagelsmann sehingga dia akan dievaluasi kinerja dari Nagelsmann. Sudah berhembus, mungkin ada pencarian lagi pelatih lain untuk bisa mendepak Nagelsmann ini kan dianggap kurang begitu baik, tapi semua tergantung dari manajemen Bayern Munchen. Mereka harus berpikir lagi ke depan. Nagelsmann ini kalau diperpanjang terus akan harus membangun tim yang lebih baik ke depan karena memang di belakang mereka perlu juga harus mengantisipasi perginya Lewandowski pada musim depan. Siapa yang mereka akan bisa mendatangkan? Karena dengan skuad yang saat ini untuk nomor 9 di depan nggak ada sebagus Lewandowski kecuali Erling Haaland mereka bisa dapatkan. Tapi Erling Haaland kemungkinan besar akan ke Manchester City. Mereka harus bisa berpikir sekarang. Tidak mungkin dengan Choupo-Moting yang ada di sana, ya, yang dibuang dari PSG. Ya, mereka memang punya lini serang dengan pemain-pemain muda yang oke ya. Sebut saja sana ada Jamal Musiala, ada Leroy Sané, ada Gnabry yang mungkin bisa mendukung ya kinerja nomor 9 di depan. Termasuk pemain senior mereka Thomas Müller. Tetapi kehilangan Lewandowski ini ada menjadi pukulan berat kalau Munchen tidak mendapatkan pemain yang kualitasnya itu mendekati atau sama dengan seorang Lewandowski. Sulit ya untuk bisa mencari pemain ini yang datang dari Borussia Dortmund dan terus bisa memberikan penghargaan predikat sebagai top scorer, bahkan sekarang juga di Bundesliga dia tampil sebagai top scorer. Jadi ini pemain Polandia yang bagus sekali ya. Terpukul sekali lagi bagi Munchen kalau Munchen kehilangan seorang Lewy. Nah, saya melihat dengan pertandingan Der Klassiker menghadapi Borussia Dortmund, ini yang ketika mereka menang 3 gol lewat Gnabry, kemudian ada Lewandowski yang membuat gol dan ditutup oleh pemain muda Jamal Musiala yang masuk di babak kedua, sementara gol balasan dari Dortmund dicetak oleh Emre Can lewat titik putih. Yang saya mau katakan di sini ya, bagaimana pola yang akhirnya ditemui lagi, coba dikembalikan lagi oleh seorang Nagelsmann. Ya, ini yang hilang ketika dia mencoba-coba dengan pakai 3 back. Itu tidak cocok untuk karakter gaya Munchen sejauh ini karena dari dulu Munchen itu terkenal dengan 4 back. Ya, dari pelatih berganti pelatih ya, termasuk dari Jupp Heynckes salah satu pelatih terbaik mereka sampai di Hansi Flick itu dengan 4 back terus ditampilkan. Nanti Nagelsmann inilah dia sering mengutak-atik bermain dengan 3 back. Jadi jangan terkejut kalau sampai Munchen itu tersisi, kalah dari Villarreal, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kita lihat ketika melawan Dortmund, dia mengembalikan lagi ya permainan terbaik dari Munchen dengan 4 back di belakang, 4-2-3-1. Ini taktik atau pola yang benar bagi Munchen. Karena Munchen bermain dengan bagus sekali, sangat fleksibel mereka bermain di sini dengan pola seperti ini. Ya, selain ada Neuer di belakang, di kanan dikembalikan Pavard. Ya, kemudian ada Alphonso Davies, dia menempatkan Upamecano dan Hernandez ya, bermain di back tengah. Sule nanti masuk di babak kedua. Ya. Di double pivotnya ada Leon Goretzka dan Joshua Kimmich. Kemudian di depan itu bagus. Ya. Pemain-pemain yang bagus, ada Müller, ada Gnabry, sana ada Coman yang bisa bermain. Sané juga bisa masuk di babak kedua. Ada Lewandowski. Nah, pola ini yang memang cair bagi Munchen. Selalu jalan dengan baik. Karena Munchen dari dulu memang terbiasa dengan 4-2-3-1, bahkan dengan 4-3-3 ini bagus buat mereka. Tapi ketika Nagelsmann coba mengubah ini, yang mungkin membuat manajemen agak gusar juga, sehingga berhembuslah isu bahwa sedang dipertimbangkan dievaluasi untuk pergantian pelatih. Nah, mungkin dengan persembahan gelar ini bisa
membuat situasi agak adem bagi Munchen, dan Nagelsmann akan terus dipertahankan, pelatih muda sebenarnya ini dari Leipzig ini yang punya masa depan bagus ya. Cuma kalau dia coba untuk merombak sistem dari Munchen yang sudah ada ya, yang sudah dipakai terakhir oleh Hansi Flick sehingga sukses besar Hansi Flick ya. Kalau dilihat dengan cara Hansi Flick dan Nagelsmann ini jauh. Hansi Flick itu ada di atas. Makanya kan trofi demi trofi itu dalam satu musim bisa 5 trofi yang mereka bisa dapatkan itu bersama dengan Flick ya. Dan lihatlah Flick bagaimana cara dia melatih dengan tim nasional ketika hancuran di tangan Joachim Löw, sempat kalah dengan Makedonia di babak penyisian, satu grup dengan Makedonia Utara ya. Ketika masih ditangani oleh Joachim Löw, kemudian Hansi Flick masuk, Makedonia dihajar di kandang Makedonia 4-0. Sehingga tim nasional Jerman itu menjadi juara grup, Makedonia Utara runner up, membuat mereka harus playoff dan mereka menyingkirkan Italia, juara Euro 2020 ya. Itu kejutan besar sebelum Makedonia Utara ini dikalahkan oleh Portugal. Tapi itulah Flick ya. Dia datang di timnas Jerman dari Munchen dengan cara berpikir dia visi yang bagus ya. Dan memang jelas berbeda dengan Nagelsmann. Dan ketika Nagelsmann coba bermain kembali dengan cara Munchen yang sebenarnya, ternyata memang jauh lebih bagus. Padahal lawannya ini Borussia Dortmund ya. Sangat kuat. Kedalaman juga Erling Haaland main. Walaupun tidak bisa mencetak gol, tapi lihat cara mereka bermain. Walaupun ada Haaland yang dianggap menakutkan, nggak ada masalah buat Munchen. Dengan 4 back mereka bagus, terorganize dengan baik ya. Dengan Upamecano jauh lebih bagus bermain dengan Hernandez. Ini yang harus dipertahankan terus oleh seorang Nagelsmann jika ia ingin memberikan gelar demi gelar pada musim depan ya. Karena Munchen tidak perlu gelar di lokal, di domestik. Udah terlalu banyak. Sudah 32 kali mereka juara sampai dengan saat mereka memukul Dortmund dan menjadi juara di Bundesliga saat ini. Ya, dalam 10 tahun terakhir. Nah, totalnya 32 gelar. Ya, di Bundesliga. Jadi tidak perlu lagi mereka sebenarnya untuk berpikir, wajar kalau mereka berpikir harus di Liga Champions. Karena target utama harus Liga Champions. Sayang mereka itu tergusur lawan Villarreal. Padahal ketika undian ini berlangsung mereka berpikir bahwa ini enak buat mereka ya. Agak ringan lah Villarreal, mereka bisa ambil, tapi nyatanya lapangan mereka tidak bisa mengalahkan Villarreal dalam 2 leg. Mereka gugur ya, padahal secara kualitas Munchen ada di atas. Ini harus dievaluasi saya pikir. Kalau mereka ingin bersaing di musim depan, mengembalikan juga nama besar dari Bayern Munchen. Karena kita tahu Bayern Munchen baru 6 kali juara di UCL, sedang memburu ke-7 kali tapi gagal. Nah, mereka harus bisa meraih prestasi yang baik pada musim depan. Harus ada pembelian pemain lagi. Ya, harus mengisi di semua posisi karena di belakang juga masih kurang kalau cuma dengan Upamecano. Sule sudah agak lambat. Makanya Hernandez yang biasa bermain sebagai fullback ya, termasuk di tim nasional Prancis, dia itu ditarik ke tengah untuk mengisi ini. Apalagi Alaba sudah pergi ke Madrid. Jadi semakin kurang. Boateng sudah mundur ya, keluar sana. Ini yang memberikan bahwa harus ada pemain hebat. Pemain yang top untuk datang bermain di lini belakang dengan Upamecano. Kalau di tengah oke, masih ada Goretzka, masih ada Kimmich, mereka masih punya Sabitzer di sana, ada Tolisso, Musiala juga bisa bermain tarik ke tengah, ada Marc Roja yang bisa ditampilkan, masih oke lah. Di depan berpikir saya katakan di awal, Lewandowski harus dilihat di sini. Ya, kalau Lewandowski pergi dan ada pemain yang bagus datang, mereka masih bisa menjaga keseimbangan di belakang. Dan harus dilihat juga karena Muller ini mungkin 1 musim lagi bisa aja dia langsung gantung sepatu, mundur. Ya, juga harus disiapkan pemain-pemain, tapi masih ada lah. Oke. Saya pikir Coman, Sané, Gnabry, atau kalau Gnabry pergi juga, ini repot juga. Mereka harus datangkan pemain-pemain hebat. Ya. Tapi paling tidak di radar sudah ada. Florian Neuhaus, pemain Mönchengladbach juga baik. Florian Wirtz yang ada di Leverkusen juga oke. Karim Adeyemi yang bermain di Salzburg juga bisa menjadi incaran. Jadi ini pemain-pemain muda yang bisa mengangkat juga Bayern Munchen. Selamat buat Bayern Munchen dan Anda penggemar Munchen, Mia San Mia. Dan lagi-lagi ya, saya mengingatkan kepada Anda harus mengikuti kuis dari Leones ya. Anda kirim jawaban ke leones.id. Siapa 2 tim yang akan melaju ke final UCL Liga Champions? Di antara 4 tim yang akan bertarung di semifinal. Ya, Madrid, City, Liverpool atau Villarreal. Anda cukup pilih 2 tim saja. Jagoan Anda siapa? Kirimlah jawaban Anda ke leones.id, Instagram Leones ya.
Dan Anda akan mendapatkan hadiah giveaway berupa 200.000 untuk 10 orang. 10 pemenang, kalau kemarin itu 100.000 untuk 20 orang, sekarang ada 10 orang, masing-masing 200.000. Jika jawaban Anda benar, ya, sebelum nanti di final lagi ada ya giveaway lagi, itu sekitar 400.000 untuk 5 pemenang, ya. Kita akan tunggu bersama. Dan buat Anda semua, ya, ada pertanyaan dari saya lagi, ya. Sebentar nanti akan main Liverpool melawan Everton dalam Derby Merseyside. Siapa yang akan memenangkan pertandingan? Anda memberikan komentar-komentar, ya, pandangan Anda tentang duel ini. Ya, kalau Anda bisa menebak dengan tepat skor akhir antara Liverpool dan Everton, Anda akan mendapatkan 2 buah kaos Leones, ya. Ini ada Leones. Anda akan dikirim, jadi ada 3 orang yang nanti akan dikirim giveaway dari saya, persembahan dari PT SK Prima Eva dengan produk mereka yang keren. Leones ini sendal Leones. Jadi ini sendal-sendal yang oke yang Anda bisa dapatkan. Bagus-bagus dari Leones, ya, buat Anda. Jadi sekali lagi, berapa skor akhir, dan Anda bisa memberikan pendapat-pendapat tentang Liverpool dan Everton. Sampai di sini pembicaraan kita. Ciao.